Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Adina Nurrohmah, inilah berita dan analisa selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, belasan himpunan mahasiswa Islam mendesak Komisi Yudisial agar mengawal sidang putusan Anas Urbaningrum di Pengadilan Tipikor. HMI menganggap dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Hukum KPK tidak sesuai fakta persidangan. Pendemo yang hanya belasan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ini mendadak berorasi di depan gedung Komisi Yudisial atau KY. Hanya bermodalkan pengeras suara kecil dan atribut demo, HMI mendesak agar KY mengawal pada sidang putusan yang akan digelar pekan depan di Gedung Tipikor, Jakarta. Koordinator aksi dalam kesempatan itu menjelaskan, pada hari Rabu besok tanggal 24 September 2014, HMI berharap Komisi Yudisial agar bisa turut mengawasi dan memeriksa sidang keputusan Anas Urbaningrum itu seadil-adilnya, sebab fakta di persidangan selama diikutinya dan saksi yang dihadirkan pun sudah terang benderang kalau Anas itu tidak terlibat. Karena kasus Anas sekarang kan tinggal menunggu putusan hari Rabu besok. Sehingga kami berharap, hari ini kami mendesak ke Komisi Yudisial untuk mengawasi dan memeriksa proses putusan Anas ini supaya bisa seadil-adilnya. Pertama, bicara soal fakta persidangan yang kami ikuti, saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sangat terang benderang mengatakan bahwa Anas tidak terlibat. Kemudian justru JPU menggunakan keterangan saksi yang sudah banyak berbohong. Mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum Anas dengan 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidir 5 bulan kurungan. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya, Kementerian Dalam Negeri akan buat peraturan baru mengenai pertahanan sipil atau Hansip. Perubahan tersebut mulai dari pola rekrutmen hingga standar kompetensi. Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1972 mengenai organisasi pertahanan sipil akan dicabut dengan tujuan Kemendagri dapat mengembangkan pembinaan dari Linmas. Nantinya akan dibuat peraturan baru yang berfungsi sebagai pertahanan sipil. Sekretaris Jenderal Pemerintahan Umum Dalam Negeri Agung Mulyana mengatakan, penghapusan keputusan Presiden mengenai Linmas ini hanya bersifat sementara, sebab nanti akan direvisi secara menyeluruh dari mulai rekrutmen maupun soal pengupahan. Tenaga Linmas yang ada sekarang ini tetap masih bertugas, tetapi akan dikembangkan lebih lanjut setelah peraturan yang baru disetujui. Menurutnya selama ini Kemendagri tidak dapat membuat aturan-aturan tersebut karena dasar hukum mengenai Hansip atau Linmas ada dalam Kepres yang rencananya akan dicabut ini. Mengenai pertahanan bukanlah domain Kemendagri, hanya saja mengusulkan kepada Presiden. Dan yang kedua tentang tenaga yang ada sekarang di lapangan, mereka tetap bertugas. Bahkan sudah ganti namanya ini menjadi dari di sini pertahanan sipil menjadi Linmas itu sejak tahun 2002. Tahun 2002 dengan surat edaran Menteri. Jadi sudah ganti namanya sudah lama, tetapi mau dikembangkan lebih lanjut, mau dilatih, mau dibuat program pelatihan, mau dibuat pola rekrutmen, ini tidak bisa. Karena aturan dasarnya dia masih pakai aturan dasar pertahanan sipil. Kemendagri nantinya akan membuat aturan mengenai pola pemberian remunerasi. Besaran berapa yang akan diterima Linmas nantinya terserah dari masing-masing Pemda. Namun, pola standarnya akan diterapkan setelah aturan yang baru diberlakukan. Deddy Muhsoni memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terpilihnya Edi Mulyana Supardi sebagai salah satu anggota BPK periode 2014-2019 ditentang Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat atau LEKAT. Ketua LEKAT Abdul Fad mengatakan proposal evaluasi penolakan tersebut kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. Edi Mulyadi Supardi sebagai salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Dikarenakan Edi Mulyadi Supardi masih memiliki jabatan profesional di PT Pertamina dan PT Angkasa Pura.
Menyikapi hal ini, Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat yang diketuai oleh Abdul Fattah menolak dan mengajukan proposal evaluasi ke DPR RI. Proposal diterima oleh Pramono Anum sebagai wakil DPR RI. Proposal diberikan sesaat setelah Pramono Anum menerima tamu kenegaraan. Di depan awak media, proposal diserahkan. Ketua Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat menjelaskan bahwa setelah dikaji kurikulum vitae yang dikirimkan ke DPR RI masih menjabat sebagai Deputi Investasi PT Pertamina. Setelah kita kaji dari kurikulum vitae yang dikirim kepada DPR, dia menyatakan bahwa sampai sekarang dia masih menjabat Deputi Investigasi. Berarti kan di sini ada ketidakjujuran di publik kan begitu. Nah, ada ketidakjujuran publik kan kepada publik. Nah, untuk itu mengacu kepada proses pemilihan BPK 2009 di mana ada kejadian yang sama, maka ini dibatalkan. Abdul Fattah berharap Pramono Anum yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi untuk mengevaluasi secara objektif dan mendiskualifikasi jika terbukti cacat hukum. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya, gabungan berbagai LSM perempuan yang mengatasnamakan Koalisi Perempuan Pemirsa menyerahkan petisi ke DPR RI. Petisi tersebut menolak terhadap RUU Pilkada. Polemik Undang-Undang Pemilihan Daerah terus berlanjut. Kali ini, gabungan LSM perempuan yang mengatasnamakan Koalisi Perempuan Indonesia membuat petisi dan mensosialisasikannya ke media di Hotel Mulia DPR RI. Mereka bergerak ke DPR RI menyerahkan petisi penolakan untuk membatalkan rencana pengesahan RUU Pilkada pada 26 September 2014 mendatang. Di antara tokoh yang ikut terlibat yakni Eva Sundari, Komisi 3 DPR RI, Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Yuda Irlang, mantan DPRD Jakarta, dan Titi Anggraini, aktivis perempuan. Dalam kesempatan ini, Dian Kartika selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Perempuan Indonesia mengatakan, RUU Pilkada berpotensi melemahkan posisi perempuan. Pilkada langsung karena penolakan ini didasarkan oleh kerugian-kerugian yang mungkin timbul akibat dari pilkada tidak langsung. Kerugian terhadap perempuan itu antara lain adalah perempuan tidak akan bisa memilih langsung calon kepala daerah yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan perempuan. Yang kedua, perempuan dan juga seluruh masyarakat akan kehilangan ruang publik untuk mendialogkan masalah-masalahnya dan juga harapan-harapannya untuk membangun kontrak politik maupun melakukan berbagai komunikasi politik dengan calon kepala daerah untuk menentukan masa depan daerahnya melalui pembangunan daerah yang akan dilakukan. Yang ketiga, perempuan kehilangan kesempatan untuk menjadi kepala daerah. Setidaknya petisi penolakan RUU Pilkada ini didukung oleh 140 LSM perempuan dari seluruh Indonesia. Petisi diterima oleh Eva Sundari, Komisi 3 DPR di ruang press room DPR RI. Arina Nurrohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, masih dengan berita yang sama, RUU Pilkada oleh DPRD menjadi polemik di Indonesia saat ini. Pemilihan melalui DPRD dan oleh rakyat memang memiliki kekurangan dan kelebihan. Harus diakui bahwa pemilihan langsung oleh rakyat sudah menjadi pilihan rakyat. Maka jika ditiadakan justru akan mengecewakan masyarakat. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dari hasil Lembaga Survei Indonesia, sikap mayoritas masyarakat lebih setuju dengan pilkada langsung. Dengan begitu, masyarakat dapat memilih langsung untuk pemimpinnya. Walaupun secara langsung itu memiliki kelemahan, tetapi bisa diperbaiki sehingga pemilihan tersebut berjalan dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia atau PKPI Sutioso, bahwa pemilihan langsung oleh rakyat sudah menjadi agenda tahunan. Dan perlu diakui secara fakta, pesta demokrasi secara langsung oleh rakyat sudah menjadi pilihan rakyat. Baik itu untuk gubernur, wali kota, presiden, maupun legislatif. Manapun pilihan memang ada kelemahan, tetapi bagaimana kita bisa menyumbat kelemahan-kelemahan yang terjadi. Harus kita akui secara fakta ya bahwa pemilu langsung ya oleh rakyat itu sudah menjadi pilihan mereka, kebanyakan rakyat ya. Pesta demokrasi yang 5 tahun sekali ya, baik untuk gubernur, wali kota, bupati,
presiden juga, lalu pemilu legislatif itu sudah menjadi agenda mereka ya, yang selalu ditunggu-tunggu. Kemudian Sutioso juga berpesan untuk wakil rakyat bahwa keputusan mereka akan membuat dampak yang luas untuk rakyat Indonesia, sehingga perlu dicermati pemimpin yang paling baik untuk bangsa Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA dalam risetnya menunjukkan jika pemilu pilkada tingkat provinsi dinilai menyedot anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Pemilihan kepala daerah atau pemilu kada merupakan momentum penting bagi rakyat untuk berkesempatan memilih pemimpin yang masyarakat anggap tepat untuk membawa perbaikan. Oleh karena itu, perbaikan kualitas penyelenggaraan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu kada. Tetapi faktanya ada pengelolaan anggaran yang buruk berpengaruh negatif pada kualitas dan membuat kepercayaan masyarakat menurun. Ada beberapa hal yang menggelitik telinga kita ya, ada bilang bahwa pemilu kada di tingkatan provinsi maupun kabupaten kota itu menyedot habis-habisan anggaran. Nah, ini sebenarnya yang kita patahkan sebenarnya, ingin kita patahkan statement-statement itu, karena kita berpikir bahwa pilkada baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten itu sebenarnya bisa dilakukan efisien dan itu bisa juga dilakukan demokratis atau pilkada langsung. Nah, fakta ini tidak dapat dibantah karena besarnya biaya pemilihan daerah secara langsung. Fakta ini juga membuat serangan balik terhadap proses demokrasi itu sendiri, di mana pasca pemilu nasional tahun 2009, pembiayaan pemilu kada ini mencuat sebagai persoalan baru. Salah satunya adalah digagasnya agar pemilu gubernur dikembalikan kepada DPRD demi mengurangi beban biaya pemilu kada. Yusrina Nurul, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Rombongan calon haji Muhammadiyah di Kota Medan memasuki proses umroh dan haji. Rombongan menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Berikut informasi selengkapnya oleh reporter kami, Saiful Hadi.
Ibadah haji dan umroh bagi rombongan Haji Muhammadiyah Kota Medan dimulai dari Bir Ali. Sebelumnya, semua calon jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji harus melakukan umroh terlebih dahulu. Bagi jamaah haji yang akan melakukan ibadah umroh, ada 2 jalur. Jamaah gelombang pertama dimulai dari Madinah dan bermukim 9 hari. Sementara gelombang kedua yang langsung menuju Mekah, maka proses umroh dimulai dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Awal proses umroh ditandai dengan pemakaian ihram dan memulai niat umrah. Rukun umroh selanjutnya adalah tawaf. Tawaf dilakukan mulai dari lampu hijau yang mengarah ke Hajar Aswad dengan putaran sebanyak 7 kali. Bagi jamaah yang menggunakan kursi roda, maka tawaf dilakukan di bagian atas dari lokasi tawaf. Usai tawaf, jamaah melanjutkan dengan sholat 2 rakaat di seputar makam Ibrahim dan minum zam-zam sebelum melakukan sa'i. 7 kali lintasan antara Safa dan Marwah wajib dilalui dalam aktivitas sa'i. Rukun terakhir umroh ialah tahalul. Usai tahalul, maka ibadah tawaf pun selesai. Jamaah sudah boleh kembali ke pemondokan atau mahtab dan pakaian ihram sudah bisa dilepas. Lika-liku Masjidil Haram serta rukun ibadah umroh menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah haji. Kondisi Masjidil Haram sebagai tempat tawaf dan sa'i yang sangat padat pun menambah kecemasan jamaah. Meski demikian, para jamaah tetap semangat melaksanakan ibadah umrah. Selanjutnya, menanti kegiatan pelaksanaan ibadah haji untuk wukuf dan melempar di Armina atau Arafah dan Mina, jamaah haji banyak melaksanakan ibadah-ibadah di Masjidil Haram. Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Ya pemirsa, menjelang puncak arus haji pada 9 Zulhijjah, jutaan jamaah haji dari berbagai negara kini berkumpul di Makkah. Masjidil Haram menjadi pusat yang sangat padat bagi jamaah haji. Untuk dapat ibadah tawaf maupun sholat di Masjidil Haram, jamaah haji asal Indonesia harus memiliki strategi tersendiri agar tidak tersesat ataupun terhimpit oleh kerumunan jamaah haji. Kabar seputar jamaah haji yang sakit, tersesat, ataupun meninggal dunia menjadi hal yang biasa didengar setiap harinya. Seharinya bisa ratusan jamaah yang tersesat dan mereka tidak tahu untuk kembali ke mahtab atau pondokannya. Walaupun setiap jamaah telah diberi identitas seperti gelang besi maupun gelang karet dan kartu untuk tanda lokasi mahtab jamaah haji asal Indonesia. Namun kerumunan yang luar biasa ramai membuat kabar jamaah haji Indonesia yang tersesat tak pernah berhenti. Banyak faktor yang menyebabkan jamaah haji Indonesia tersesat, diantaranya faktor usia dan bahasa. Banyak jamaah haji Indonesia yang sudah berusia tua dan kendala penguasaan bahasa Arab atau Inggris menjadi faktor jamaah haji Indonesia tersesat. Itulah yang sempat dialami oleh Ibu Nur Aisyah, jamaah haji asal Medan, Sumatera Utara dengan kelompok terbang 8 Medan. Nur Aisyah tersesat pada 19 September lalu. Cerita bermula ketika Nur Aisyah berangkat dari mahtab di Hafair, berombongan untuk melaksanakan sholat subuh. Karena padatnya jamaah haji, ia terpisah dari rombongan. Nur Aisyah tak tahu harus mengadu kemana. Akibat terkendala bahasa Arab ataupun Inggris, ia sulit melakukan komunikasi dengan petugas keamanan setempat ataupun jamaah haji asal negara lain. Hingga akhirnya jamaah haji asal Tasikmalaya menemukan dan membantu Aisyah. Dalam keadaan menangis, Nur Aisyah dibawa ke posko sektor 1 di Mispalah sekitar jam 10 malam. Kru TVMU Saiful Hadi yang sempat bertemu dengan Nur Aisyah mewawancarai Nur Aisyah dengan menggunakan bahasa Mandailing. Dengan berkomunikasi menggunakan bahasa daerah tersebut, diketahui identitas dan asal Nur Aisyah. Oh. Dari Subuhi. Di Maria Kasari di tingkat Kalayau. Aha. Pak, jadi tolong bilangkan suruh makan kurma dulu Pak. Ya, mangan jolinang kurma ida. Nah, ida lebih pasal kuliah kayak. Nah, iya antar winang tu genai. Tu maktab minang ate. Pro mana riburi. Nah. Si mana ada kota besar dia lain ni. Jam-jam tadi ya main kini. Pak, kalau dia habis subuh itu. Nah, Jumat alak dah Jumat dia inang. Jumat sembahyang lebih ai. Oh. Habis Jumat. Maria Asar Malike Malema. Jadi tai Jumat sama rupi nang dongan nai. Oh, lo. Jarwa. Ini tunggal kut kalain, maaf nama sakit. Jarwa. Mes kalau tersedia nang 8. 8 teh. Ini sian disuruh ninggal dan sian dia lagi. Padang bolak teh. Selanjutnya oleh jamaah haji asal Indonesia lainnya, ia pun dikembalikan ke mahtabnya malam itu juga.
Saiful Hadi memberitakan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TVMU. Ya pemirsa, mukena dan hijab di berbagai negara memiliki variasi mode yang berbeda-beda. Hal itu terlihat saat tim TVMU Saiful Hadi berada di Masjid Nabawi. Dengan ciri khas tersendiri yang ada pada hijab dan mukenanya, pasti akan segera tahu dari mana wanita itu berasal. Perempuan Indonesia di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi akan mudah ditandai, karena dilihat dari aneka warna jilbab yang mereka kenakan, dan ditambah aksesorisnya menjadikan perempuan Indonesia cepat dikenal. Selain perempuan Indonesia, perempuan asal Iran, Afrika, India, dan Cina juga mudah dikenal dengan ciri khas jilbab dan mukenanya. Mengenal perempuan Iran dapat ditandai dengan pakaian hitam serta penggunaan penutup muka. Sedangkan wanita India dikenal dengan gaya sari dan warna mengkilat seperti manik-manik. Sedangkan wanita Cina bisa dikenal dengan pakaiannya yang praktis, sedikit jilbab, tidak ribet, ditambah pakai baju dan celana panjang. Untuk mengenal wanita Afrika, selain dengan tubuhnya yang besar, mereka suka mengenakan mukena dan jilbab panjang dengan motif yang tajam, seperti bunga dengan pola yang simetris dan besar-besar. Bedanya dengan perempuan Indonesia, jilbabnya selalu ditambahi dengan aksesoris, mulai dari kupu-kupu dan tambahan pita. Karena perempuan Indonesia kecil dan jumlahnya banyak, maka kita akan dengan mudah mengenali mereka. Jilbab dan mukena dengan aksesorisnya kini menjadi identitas dan warna-warni kebudayaan perempuan muslim dari berbagai negara. Saiful Hadi memberitakan dari Madinah Al-Munawwaroh untuk TVMU. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita dan Analisa. Pembatasan subsidi solar oleh pemerintah membuat nelayan semakin resah. Jika dibatasi waktu operasional mereka menjadi lebih pendek dan dapat menghambat jadwal pelayaran serta penghasilan nelayan akan berkurang. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia bidang kelautan dan perikanan akan mengawal kebijakan distribusi bahan bakar minyak, khususnya untuk solar bersubsidi yang harus bisa dipastikan keberpihakannya kepada nelayan. Kekhawatiran para nelayan menjadi perhatian anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin bidang kelautan dan perikanan. Karena itulah Kadin berupaya mengawal kebijakan distribusi bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi kepada para nelayan. Sebelumnya Kadin mencatat ada pengurangan solar bersubsidi hingga 20% dari kuota normal, sehingga total distribusi hingga akhir tahun hanya mencapai sekitar 720.000 kiloliter dari sebelumnya sekitar 900.000 kiloliter. Sementara itu, aturan yang dikeluarkan Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi, solar bersubsidi diprioritaskan untuk kapal dengan bobot di bawah 30 gross ton, sehingga ada pembatasan subsidi untuk kapal-kapal dengan bobot di atas 30 gross ton. Pemerintah harus memprioritaskan ketersediaan solar bersubsidi untuk nelayan dalam 5 tahun ke depan. Yugi juga meminta pemerintah perlu mengkaji masalah tidak konsistennya BBM bersubsidi baik dari sisi regulasi maupun format pendistribusiannya. Yugi Prayanto juga berharap ke depannya pemerintah dapat memonitor dan memastikan keberlanjutan pasokan BBM. 60% biaya operasional nelayan itu untuk bahan bakar agar pasokannya tetap aman. Perlu rencana strategis sehingga penyaluran BBM untuk nelayan benar-benar tepat sasaran. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Indonesia memiliki sektor kelautan yang cukup besar. Perikanan Indonesia juga merupakan sumber pangan nasional dan dunia. Memiliki kekayaan maritim yang melimpah ini, Kamar Dagang Industri Indonesia yakin dapat mengatur strategi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019. Dengan kekayaan maritim yang dimiliki Indonesia, bidang pembangunan kelautan dan perikanan memiliki tujuan untuk kesejahteraan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, yaitu menjadikan laut dan kekayaan sumber daya alamnya sebagai sumber ekonomi nasional dan poros maritim dunia.
Adanya strategi khusus dalam pembangunan tersebut antara lain dengan penguatan peran masyarakat dan negara dalam peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Selain itu, dengan penguatan sumber daya logistik, transportasi laut, dan teknologi pada semua subsistem kelautan dan perikanan. Misalnya program tol laut yang akan memudahkan transportasi untuk pengiriman hasil laut. Pemetaan pembangunan kelautan dan perikanan akan meningkatkan investasi perikanan. Setiap tahunnya akan bertambah 7% selama 5 tahun ke depan 2015 hingga 2019. Pembangunan kelautan dan perikanan juga akan meningkatkan produksi budidaya ikan hias sebesar 16% per tahun. Dengan melakukan pelatihan SNI ikan hias dan bantuan benih ikan hias unggul bagi kelompok membudidaya ikan hias. Untuk meningkatkan tata kelola pembangunan kelautan dan perikanan nasional, juga perlu membentuk undang-undang kelautan dan memfasilitasi penyusunan zona wilayah pesisir atau zona budidaya ikan. Rizky Nurul Ilmi Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah industri otomotif ternama Eropa dan Amerika meluncurkan beberapa mobil kelas premium. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Memasuki hari kelima, ribuan pengunjung tampak memadati lokasi pameran otomotif terbesar di Indonesia yang digelar di Bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka tersihir atau kagum dengan produk-produk yang dipamerkan. Puluhan industri otomotif dari dalam dan luar negeri mengikuti kegiatan yang berlangsung selama 10 hari ini. Di antaranya 36 merek otomotif peserta gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau GAIKINDO dan 286 industri pendukung lainnya. Termasuk di dalamnya sejumlah merek industri otomotif ternama dunia, yakni Mercedes-Benz, Audi, dan Alfa Romeo. Dalam event Indonesia International Motor Show ini, merek-merek ternama seolah-olah berlomba untuk menghadirkan produk otomotif terbarunya dengan meluncurkan sejumlah kendaraan roda 4 kelas premium. Di antaranya adalah Mercedes-Benz yang meluncurkan tipe mobil premium terbaru tipe SLK 200. Alfa Romeo dengan Gueleta hatchback dan Audi menghadirkan mobil tipe A8. Beberapa mobil kelas premium ini dibanderol dengan harga di atas 2 miliar rupiah. Sejumlah mobil kelas premium yang dihadirkan dalam event otomotif ini juga telah dilengkapi dengan fitur-fitur tercanggih dan teknologi terkini yang ditenggarai akan menyasar konsumen kelas eksekutif di tanah air. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, berita mengenai otomotif tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Adina Nurrohmah beserta kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.